Genggamannya erat banget loh. Dari gaya-gaya nyanyi sih kayaknya keren ya. Iya kan? Mbak Popi, tadi pada saat iklan, aku kan desek kan minta DM itu kan. Vicky akhirnya bilang, bro jangan gitu dong, gue juga punya privacy juga. Apa deh? Gak ada yang gue tutupin satupun tentang hubungan gue sama Kalina. Masa? Cuma lagi dibahas romantis satu-satu dulu. Nanti di akhir-akhir mau acara gue akan buka DM gue Serius? apa-apa sama lu. Oh ya oke. Nah, ini kan Vicky kadang-kadang dia romantis, kadang-kadang dia mengungkapkan semua perasaannya dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang indahnya. Terus tadi juga Kalina sebenarnya. Nah, itu setelah lo kawin sama dia balik kerja ke awal. Udah lo tadi bikin kayak gimana? Aduh, Kenapa sayang? selimpet. Kenapa? Udah kayak begitu udah romantis. Boy jangan dirusak gitu loh yang Sayang, kalau kita bisa melakukan sendiri, kenapa kita harus bergantungan kepada orang lain? Mbak Popi, Ya. Mbak Popi kan memang ahli untuk membaca gerak tubuh, karakter, dan lain-lainnya. Memang Mbak Popi mempelajari hal itu. Pernah gak Vicky atau Mbak Popi akhirnya tahu dari keluarga atau dari orang lain yang memang ceritanya betul-betul akurat sebenarnya Vicky bisa seperti ini? Ada yang ini nggak maksudnya Trauma masa lalu. ada trauma masa lalu atau ada latar belakang yang akhirnya membuat Iya, jadi gini, setiap manusia sebelum dia berperilaku, ini kan gerakan tubuh nih, tangannya seperti ini. Ini kan semua dikendalikan oleh pikiran. semua sumbernya di otak ya? Di depan lagi tuh balikin lagi. Ini semua dikendalikan oleh otak disebut dengan limbik. Oke. Nah, limbik itu diinput data oleh masa kecil di bawah 7 tahun. Apapun yang terjadi di masa kecil Rekam akan menjadi rekam semua. Makanya apa yang terjadi sama dirinya di waktu lalu hingga begitu dia ada menghadapi masalah, kalau misalnya berkaitan sama perempuan dia agak lemah nih. Oke. Vicky berhadapan dengan wanita perempuan, Agak lemah. dia akan terasa lemah. Memposisikan dirinya as a hero. Apa hubungannya Dia dengan akan masa lalu? menjadi namanya Superman syndrome. Apa hubungannya dengan masalah? Karena masa kecil, iya pada kemarin kan sempat counseling ya. Posisi Oke. aku pada saat ketemu itu bukan sebagai micro expression tapi sebagai sahabat lah cerita, Oke, gitu kan. Nah dia menceritakan memang ada part bagian pada saat aku tanya, ada part bagian masa kecilnya dia harus membentengin diri untuk menghadapi, mohon maaf nih, orang tuanya pada saat harus ribut gitu loh tiap hari. Wah, mohon maaf. Ini Mohon maaf. kita baru tahu nih. nggak banyak orang yang tahu sebenarnya Abi kayak gini masalahnya juga. Oke. Jadi hingga dirinya itu ini apa sih? Tiba lewat tau ya kan? Iklan banget ya. Jadi begitu dia menghadapi masalah karena harus membela ibunya, itu membuat keputusan dirinya mulai hari ini kalau ada apa-apa ya masalah perempuan dia akan membela. Oke, Vicky, mohon maaf Ki. Ada apa masalah lu sama orang tua? Terutama Karena- sama ayah ya? Ya di saat gue masih kecil, Kecil? ya jujur sih, ya tanpa mengurangi rasa hormat mungkin papa aku juga nonton gitu. Tapi ini sekedar evaluasi untuk pembelajaran kita dan semua. Kayak aku pernah ya hidup di masa kecil yang dalam rumah tangga mama sama papa aku itu saling ribut gitu loh. Oke. Saling berkelahi setiap hari, bahkan kita mau sekolah pun kadang-kadang jadi sering kesiangan karena malam kita bukan diisi dengan tidur yang nyaman tapi melihat pertengkarannya mereka gitu loh. Dan itu Umur selalu berapa waktu itu? ya masih SD gitu. Oke, terus? Sampai dan kejadian itu sampai besar bagaimana ya maaf ya kayak pertempuran kayak yang bener-bener serius gitu sampai mamaku kadang-kadang ya bagaimana, papaku juga bagaimana. Nah itu aku sama adik-adik aku tuh sampai ya Allah kapan sih ini berakhir, kita sampai ini kita nggak tahu nih ya maaf ya siapa yang akan mati ini papa aku atau mama aku karena memang mereka Mohon maaf bang, sampai fisik. ya sampai fisik sampai Kalau sampai mati itu berarti kan bawa alat Iya. senjata. ya bawa sesuatu kayak Oke, itu kan hubungan mereka berdua. Nah, juga ya. dampaknya atau ada gak keterikatan langsung sama lo gitu? ya jadi aku di situ ngelihat aku sampai pernah ini yang belum pernah mungkin aku ceritain aku sampai pernah bertarung sama Dampak ayah mental aku ya, kandung Pak, ya? sendiri sampai ya kena kulkas gitu apa waktu aku kecil. Membela posisi ya, mama mana mama waktu itu kan lemah kan namanya perempuan tapi aku juga belum punya power buat ngebela karena aku juga masih kecil gitu loh. Tapi karena aku udah berani nah Yang sejak ada di kecil- pikiran lo waktu itu gimana? Ya sebenarnya saya nggak ingin melukai, memisahkan gitu. Tapi udah dong Pak, ini itu setiap hari sampai kadang-kadang aku tuh ya berangkat ke sekolah apa dan lain-lain, adik-adik aku semuanya. Ya jadi keganggu semua. Jadi aku pengen merasa pas aku besar suatu saat aku pengen jadi pelindung semua Pelindung gitu loh. untuk semua. Makanya itu alasannya. Nah posisi itu kenapa alasan ada namanya gladiator. Oke. Karena dia harus fight sampai
till the end, sampai nafas berakhir. Ini ada trademarknya di sini gladiator, berarti Berarti gladiator itu nggak nama yang nggak main-main buat dia ya. Iya, gitu oke. loh. Ki, akhirnya kapan momen permasalahan itu akhirnya selesai? Dan yang bikin konsep akhirnya perpisahan ya papaku sama mamaku ya aku sendiri gitu loh. Aku Maksudnya? masih SMP yang belum ngerti untuk bagaimana cara membuat gugatan. Itu kita bikin gitu di salah satu tempat fotokopi, kita bikin udah mah kayaknya mama emang harus mengakhiri rumah tangga, nggak ada anak yang ingin mendoakan orang tuanya pisah, tapi kondisi ini udah deh mama, aku yang bikin, jadi aku yang ngonsep gitu kata-katanya, bahwa ini dan itu SMP gitu. Serius? Iya, aku jadi mengonsep kata-kata itu untuk dianterin ke pengadilan agama untuk membela mama aku gitu. Padahal aku sayang juga sama papaku, tapi kondisinya harus selesai gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini akhirnya paham nih kan kalau misalnya selalu membela perempuan tadi. Nah, ini pengaruh dampaknya sama si Halina ini. Ada nggak unsur traumatik gitu yang ada dalam Vicky ke bawah sampai hari Iya ini betul. gitu? Dengan kata lain, apa yang ada di pikiran lo? Nanti ada ancaman nggak dalam diri lo seperti itu? Jadi keras sih lingkungannya. Sama Makanya- dia teriak-teriak. Kenapa dia suka teriak-teriak? Kadang-kadang nih lucu nih. Kadang-kadang dia nyanyi-nyanyi kan, teriak-teriak kan. Wah, gitu-gitu kan. Metal, nyanyi metal. Tuh, itu pengungkapan perasaannya dia. Oh iya kan dia suka musik genrenya metal-metal gitu. Pada saat ketemu cewek pengennya bawaannya semua ngelindungin aja. Itu kenapa dia on off nih kan. Jadi ketemu sama cewek ngelindungin, ketemu sama cewek ngelindungin. Jiwa ingin melindunginya tuh ada gitu. Nah, Kalina juga latar belakangnya juga punya trauma sendiri. Oke. Nah, Jadi juga berarti kita selama ini melihat Vicky kayak seperti nggombal gitu ya sama setiap perempuan. Padahal ada rasa trauma Iya. yang dia ingin gimana Bela. caranya gue ngelindungin gitu ya. Dia- Urusan cinta atau enggak yang penting gue ngelindungin Lindungin dulu. dulu. Tapi ntar kadang-kadang kalau pada saat dikerasin sama cewek, dia cabut nih. Nggak bisa dikerasin. Nggak bisa dikerasin, maka Kalina harus paham. Ngelihat dia. Tapi Kalina juga punya traumatik sendiri masa Nah, lalu. repot, betul. Salah satunya ya yang tadi kita bahas kan, Putra si ganteng itu sempat unfollow ya? Apa alasannya? Gini, yang kayak tadi kita bahas juga kan pemberitaan di mana-mana. Dia tuh nggak suka dengan hal seperti itu gitu. Dan juga dia mungkin kaget juga melihat berita tentang aku sama Mas Vicky kan, yang akhirnya dia nggak bisa menerima itu karena aku belum sempat ngobrol juga sama Aska gitu. Akhirnya pernah nggak ngobrol berdua sama Aska untuk membahas Belum. untuk membahas kita- ini? Karena kalau kita masih teleponan, hampir tiap hari teleponan. Cuma untuk membahas itu kita mau ketemu dan itu butuh waktu untuk ketemu gitu. Dan kalau misalkan di telepon itu Aska nggak mau membahas tentang masalah Tapi aku. kalau misalnya dapat penjelasan bahwa sebenarnya kenapa Vicky seperti ini, mungkin terbuka Iya, pemikiran. aku baru menjelaskan sedikit, cuma kalau menjelaskan yang secara luasnya kan nggak bisa lewat telepon. Karena Pasti orang dia- kadang-kadang salah menjustifikasi orang lain tanpa melihat Betul, sesungguhnya betul. seperti Nah, apa. seharusnya ini dengan segala macam latar belakang, baik Vicky sama Kalina, kalau benar-benar Allah menjodohkan mereka dan akhirnya berhasil, Iya. wah itu luar biasa. Iya. Lo membawa beban masa lalu Iya. yang begitu berat. Dan mereka berasal dari ketidaksempurnaan untuk memperbaiki diri menjadi sempurna. Makanya gini, banyak banget yang orang-orang yang selalu menjustifikasi Mas Justifikasi Vicky gitu. itu nggak baik. Sedangkan aku juga bukan orang yang sempurna juga. Ya karena gitu kita kan. nggak tahu latar belakang Gitu. Vicky. Jadi Mungkin- sama-sama lah, aku memperbaiki dia juga memperbaiki aku. Maka mukanya sedih banget nih liatnya. Iya sih, maksudnya kayak aku pengen sih hidup itu juga berakhir semua petualangan aku dan lain-lain. Gak ada juga bisa dibanggain. Bahkan aku cerita, maaf ya, aku supaya nggak ada beban. Aku bilang kok, aku saat bersama kamu kemarin saat kita belum jadian, aku juga menjalankan dengan 2 orang lagi dan itu dua-duanya adalah public figure. Aku ngomong juga sama dia. Luar biasa loh. Tapi kayaknya keseruannya makin dalam ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.